Warga pesisir mendesak Bupati Kutai Kartanegara segera mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran wilayah pesisir tersebut. Dampak yang ditimbulkan terhadap beredarnya benih sawit palsu merugikan Kaltim miliaran rupiah. Dan saudara, inilah informasi yang pertama. Ratusan warga dari 5 kecamatan Loajanan, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, dan Samboja melakukan unjuk rasa mendesak Bupati Kutai Kartanegara segera mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pemekaran Kutai Pesisir sesuai dengan janji pada saat pilkada lalu. Perjuangan warga di 5 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara nampaknya terus berlanjut. Bahkan kali ini ratusan warga dari 5 kecamatan turun ke jalan dan menduduki kantor Pertamina. Dalam orasinya, masyarakat pesisir menuntut agar Bupati Kutai Kartanegara segera menindaklanjuti surat rekomendasi DPRD Kukar periode 2004-2009 tentang kesepakatan adanya pemekaran Kabupaten Pesisir. Lihat kampung kita sekarang, berantakan, uang kita dikembalikan. Siap berjuang, siap mati. Pesisir harga mati. Menurut warga di 5 kecamatan, pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir pisah dengan Kutai Kartanegara menjadi kabupaten baru adalah harga mati. Kekesalan warga di 5 kecamatan sudah tak dapat dibendung lagi, bahkan Kapolresta sendiri selaku mediator tak juga dipercaya oleh warga. Menurut warga di 5 kecamatan sudah lelah dengan janji dan itu pun sampai sekarang tak pernah terbukti. Untuk itu warga meminta Bupati Rita Widiasari harus turun menemui warganya, bukan pada saat butuh dukungan ia datang. Dengan janji-janji, namun pada kenyataan hingga kini janji itu tak kunjung datang. Apabila tidak ada jawaban daripada Bu Rita, maka kami akan menutup Sungai Mahakam, kami akan menutup semua aset total maupun Pertamina yang berada di dalam 5 kecamatan. Kita akan menutup jalan kilo antara Samarinda dan Balikpapan. Menurut Asun Korlap, aksi unjuk rasa tuntutan pemekaran Kabupaten Pesisir ini sudah sejak lama dan menjadi idaman masyarakat Kutai Pesisir, mengingat selama ini porsi anggaran untuk wilayah pesisir seperti dianaktirikan. Saat ini banyak aspirasi warga di 5 kecamatan banyak yang tak terakomodir. Oleh karena itu pemekaran menjadi harga mati buat warga pesisir Kutai Kartanegara yang berada di 5 kecamatan. Demikian tim liputan TVRI Kaltim melaporkan. Warga pesisir terus lakukan aksi menuntut pemekaran Kutai Pesisir. Tuntutan warga di 5 kecamatan untuk menjadikan kabupaten baru Kutai Pesisir tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan warga di 5 kecamatan, yakni Sanga-Sanga, Anggana, Loajanan, Muara Jawa, dan Samboja. Menurut tokoh masyarakat Haji Amiruddin, soal Bupati menolak pemekaran itu adalah sah-sah saja dan pribadi. Namun pemekaran Kutai Pesisir juga hak rakyat untuk sejahtera, bukan sekedar slogan. Banyaknya aspirasi dan sulitnya Bupati untuk ditemui warga pesisir serta pemerataan pembangunan yang tidak merata memicu tekad bulat warga di 5 kecamatan untuk menjadikan Kutai Pesisir sebagai harga mati. Dan hal ini bisa terlihat dari sarana infrastruktur yang belum memadai, pembangunan di daerah lain diutamakan sedangkan sebagai penghasil terbesar di 5 kecamatan malah dianaktirikan. 16 tahun kita mengejar untuk menjadi daerah yang merdeka, tidak pernah disetujuin. 61 triliun lari ke pusat. Itu artinya apa? Artinya bahwa pemerintahan Kukar tidak bisa mengelola anggaran dengan baik. Kami dari yang demonstrasi ini, tapi demo kami rapi Pak, tidak anarkis. Kami mengungkapkan kata-kata karena keinginan kami ingin bebas dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Ribuan warga pesisir tergabung dalam Dewan Presidium Forum Masyarakat Pesisir atau Formapes hingga hari ini masih melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Kutai Pesisir. Aksi tersebut dilakukan di kawasan kantor Pertamina dan daerah Muara Jawa. Meski berlangsung damai, namun aksi tersebut mendapat pengawalan ketat anggota kepolisian Kutai Kartanegara. Demikian tim liputan TVRI melaporkan. Kita bela jika bersama I love
Kutai pesisir, kami cinta pesisir. I love Kutai pesisir, kami cinta pesisir. I love. Kita tunggu teman-teman kita dari Muarajaya yang akan bersama tetap di sini supaya sementara bisa lewat. Di depan kami, Kutai pesisir, kami cinta pesisir. Teman-teman yang berkumpul pakai mobil, biar serentak kita masuk ke Kecamatan Jaya. Pesisir, kalian hina di depan kami. I love Kutai pesisir, kami cinta pesisir. I love Kutai pesisir, kami cinta pesisir. Hari ini kita berjuang untuk memperjuangkan harapan kita, tak melupakan kesemangat kita. Jadikan sebagai air mata menangis berhari ini, sehingga teman-teman yang mati berjuang itu, berjuang kita diamkan. Allah Akbar lillahi hamd. Allah Akbar lillahi hamd. Allah Akbar lillahi hamd. Bangunnya ini di Makassar ini. Tidak dulu di pantai. Bisa. Makanya saya kenal itu. Siapa Kukar adalah hak kita. Lihat kampung kita sekarang berantakan, uang kita dikembalikan. Siap berjuang, siap mati. Pesisir harga mati. Benar apapun akan kita lakukan. Tiap desa 2 miliar. Tapi kalau pantai pesisir terbentuk, jadi desa lagu. Kita katakan bahwa di sini saja kita akan membantu satu kita. Jadi teman-teman kalau ada yang mengalasi Hidup pesisir. Hidup. Siap mati. siap mati. 16 tahun kita mengejar
dari ke pusat. Itu artinya apa? Artinya bahwa pemerintahan Gukar tidak bisa mengelola anggaran dengan baik. Itu intinya. Maka untuk itu kita harus berjuang. Siap untuk mati? Siap untuk mati? Untuk pesisir? Merdeka! 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 Sekarang kalau dengan orang-orang pesisir harus untuk itu. Bapak SBY, lihat ini Pak SBY. Kecamatan Sangasanga menyambut baik, artinya dari teman-teman kita dari kecamatan dari 5. Oke. Yang kedua, jangan merusak hasil bumi kita sendiri. Tetap murni. Kami harap Pertamina ikut mendukung. Ikuti, saudara-saudara sekalian, ikuti satu komando. Hanya diangkut keluar, pembangunan tidak merata. Jalanan hancur semua, tidak beres. Korupsi belajar ya. Buka. Merusak. Tidak dihargai. Kita bertanggung jawab sampai titik darah penghabisan. Sangat-sangat akan jadi kota juang yang kedua. Manajer kita Pertamina lagi diskusi berapa minyak yang akan mereka keluarkan. Sabar dulu. Kita santai duduk-duduk Pak. Ambil buka yang di kantong Pak. Tertib Pak. Adalah merupakan hari bersejarah bagi kita anarkis karena pembangunan yang ada di daerah kita ini adalah merupakan aset Kabupaten Kutai Kartanegara. Setuju? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita hadir di kota Sangasanga yang merupakan adalah kota perjuangan yang setiap tanggal 20. Jangan anarkis, saya minta. Bupati Gukar harus datang hari ini juga. Ini itu aja tokohnya. Itu tokoh. Nggak usah saya ini tokoh. Ini. Kutai pesisir. Kutai pesisir. Kenapa Bu? Ya, karena Kutai pesisir harus memperjuangkan masyarakat yang ada di Sangasanga. Itu.
Selama ini kan kita tidak ada melihat hasil dari Kutai Pesisir ini. Hasil-hasil tambangnya apa dibawa ke sana semua. Selama di Sangasanga, begitu juga waktu 27 Januari. Nggak ada hasil apa-apa 27 Januari. Aduh, malah ada utang lagi. Itu apa hasil kita? Karena saya ini penduduk asli ya. Pribumi Sangasanga saya. Bukan Ibu Nunung, biasa saya dipanggil Ibu Nunung. Warga mana, Bu? Warga Sangasanga, penduduk asli. Ibu sudah cukup, Ibu itu aja. Ibu Salona. Bawa selipik kilat, tapi ternyata kami tidak diakui. Itu kurang saya rasanya gimana? Ya, sambung aja kapalnya itu ya, sambung aja ya, baiki dulu kapal, aman betul-betul, baru kita naik di sana, disediakan Pak nasi di sana. Kita hari ini, esok tidak bercerita lagi Pak, kalau kita diwujudkan sebagai Kutai Pesisir, mari kita wujudkan pada hari ini, kita bergabung di 5 kecamatan. Ya, tolong ya. Ya hati-hati ya Pak, hati-hati ya Bu, anaknya itu siapa tahu jadi korban. Kita tidak mau Pak begitu. Tidak mau begitu Bu. Ayo jalan. Pasukan dari laut jalan. Ayo. Dari laut. Tani baru. Iya. Dari Tani baru. Apabila sampai waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan dari Bupati Kutai Kartanegara, maka kami selaku warga 5 kecamatan karena kami juga pernah mengadakan Saya lahir di Sangasanga, Pak. Di rumah sakit atau klinik Pertamina. Tanggal 12 Mei tahun 65. Jadi kita itu mundur. Siapa yang tidak mendukung, berarti dia bukan orang Kutai Pesisir. Betul! Siapa yang mendukung, ikhlas dunia ya. Mudah-mudahan kita ketemu di surga nanti, Pak. Iya, karena perjuangan ini penuh dengan penderitaan. Bapak bekerja di laut dari relung-relung hati yang terselubung, dari hati yang sudah. Jadi di sini dengarin dulu, ini surat yang kita buat itu sudah sampai dan diterima oleh protokol Bupati untuk menjelaskan secara porsi kepolisian dari segi keamanan kalau ini tidak tercapai. Seperti saya memperkenalkan diri, kesempatan ini adalah kesempatan yang cukup baik bagi saya. Saya bisa bertemu langsung dengan warga Kutai Kartanegara. Saya Kapolres yang baru menjabat 2 minggu di sini. Tapi kesempatan 2 minggu ini kami bisa bertemu langsung dengan warga kami. Ya mudah-mudahan aspirasi
kembali ke tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah akan ada kabar baik yang menggembirakan dari hasil nanti pertemuan kami. Kapan itu Pak? Kapan? Setelah ini cuma janji dan Jangan bohong Pak. ini sibuk-sibuknya yang rame. Bisa ditemui. Kapan itu mau digoyang? Goyang sudah. setelah kami kembali dari sini, tolong hargai kami Pak. Hargai dulu orang di sini. Ya. Tenang. Kita saling sama-sama menjaga, ya. Kita saling sama-sama menghormati. Insya Allah kita berdoa bersama-sama. Saya juga mengharapkan warga saya bahagia. Saya juga mengharapkan warga saya senang. Ini harapan saya. Kalau demikian, otomatis keamanan akan terjaga. Itu saja dari kami. Doakan kami akan menyampaikan aspirasi Bapak telah kembali hari ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pesisir! Hidup Kota Pesisir! Kita harus sabar dulu sayang. Sabar. Karena kita mau tentram. Kita memberi contoh yang terbaik kepada dunia dan negara ini. Enggak begini. Kalau ada keputusan, dengar dulu. Coba saya. Ini apa yang ditunggu dari aksi ini, Pak? Rekomendasi dan tanda tangan dari Ibu Rita. Kenapa Pak? Deadline-nya sampai kapan, Pak? Kalau tadi kan deadline-nya sampai jam 15.00. Karena Kapolres Kabupaten Kutai Kartanegara minta ini waktu karena ingin bertemu dengan Ibu Rita. Sampai kapan, Pak? Katanya sampai nanti malam atau besok pagi. Tapi kita sebagai warga Kabupaten Kutai Pesisir tidak ada yang setuju. Khususnya kami dari yang demonstrasi ini. Tapi demo kami rapi Pak, tidak anarkis. Kami mengungkapkan kata-kata karena keinginan kami ingin bebas dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan kami ingin mendirikan Kabupaten Pesisir. Karena kami tahu Pak, saya tahu Tanah Tidung itu belum ada berita lepas. Mahakam Ulu lepas. Nah, sedangkan kami ini kenapa? Karena kami ini kabupaten yang paling banyak duitnya. Betul Pak ya? Iya, betul. Apa alasannya menduduki kantor Pertamina, Pak? Kantor Pertamina ini aset negara Pak. Jadi aset negara ini karena di sini tempat yang paling strategis dan paling vital. Kalau di sini kita tidak ada tanggapan atau tidak ada digubris masalah ini, kami akan bertahan sampai ada keputusan. Sambil menunggu keputusan dari Rita sendiri, apa yang dilakukan warga? Kami akan menunggu bertahan di sini Pak. Dan kami rencananya akan berbuat sesuatu. Tapi itu rahasia di antara kami. Tidak kami ungkapkan karena kalau nanti kami salah melakukan. Karena ini keinginan teman-teman warga Kutai Pesisir ingin melakukan sesuatu yang akan merugikan pemerintah kabupaten. Gitu Pak. Bocorannya Pak akan menutup kegiatan pertambangan Pak? Itu belum, masih kita bicarakan sesama koordinator wilayah Pak. Karena di Sanga-Sanga kami, saya sebagai di koordinator wilayah, saya sebagai wakil bendahara Pak. Iya. Nama saya Asun Pak. Asun. Iya. Makasih Pak. Aksi kali ini itu terkait dengan apa Pak? Terkait dengan pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir. Dan aksi saat ini merupakan aksi akar rumput, aksi dari semua lapisan masyarakat, berbeda dengan aksi yang dulu. Dan aksi ini sudah kita lakukan menuntut Kabupaten Kutai Pesisir selama 16 tahun. Ini Pak, kantor Pertamina sendiri diduduki alasannya apa Pak? Ini bukan menduduki Pertamina, tapi kita di sini menjadikan urat nadi untuk tempat kita berkumpul. Karena Pertamina sudah lama ada di Sanga-Sanga dan dia sudah mengambil hasil bumi kita. Begitu juga dengan tambang batu bara yang lainnya. Kami saat ini berada di Pertamina ini menunggu respon daripada bupati kita. Tetapi sampai detik ini kami sudah jemu, bupati kita tidak pernah lagi tampil. Tidak ada datang.
Berbeda pada saat mereka perlu suara kami, Bu Rita Widyasari mencalonkan diri sebagai bupati datang ke lapangan bola dengan menggunakan helikopter. Tetapi saat ini dia tidak mau datang. Apakah itu jiwa seorang pemimpin? Saya rasa bukan jiwa seorang pemimpin. Dan kami ingin mendirikan Kabupaten Kutai Pesisir supaya kami lebih sejahtera untuk generasi kami yang akan datang. Apakah generasi kita yang akan datang ini akan kita tinggali lobang-lobang dengan hasil bumi yang sudah tidak ada? Apakah kami dimiskinkan dulu baru kami dibebaskan? Artinya berarti kami diinginkan bebas dalam keadaan miskin. Kami ingin sekarang sudah waktunya karena perjuangan ini sudah 16 tahun, Pak. Sambil menunggu hasil rekomendasi dari Bupati sendiri, apa yang dilakukan? Ya, kita penampung aspirasi daripada masyarakat. Apabila mereka mau bertahan di sini, silahkan bertahan. Dan itu sifatnya bukan demo, tapi demonya kami akan lanjutkan besok. Dan apabila tidak ada jawaban daripada Bu Rita, maka kami akan menutup Sungai Mahakam. Kami akan menutup semua aset total maupun Pertamina yang berada di dalam 5 kecamatan. Kita akan menutup jalan kilo antara Samarinda dan Balikpapan. Sampai kapan hasil itu dilakukan? Sampai berhasil, insya Allah. Iya. Namanya Pak? Nama saya Mukis, saya Ketua Korwil Kecamatan Sangasanga. Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Pak Haji Amiruddin. Haji Amiruddin. Pak Haji. Dari Kecamatan Anggana. Pak Amiruddin ikut demo untuk apa Pak? Untuk anak cucu kita. Kita ini sudah cukup menderita. Sudah cukup kita dibohongi. Sudah 16 tahun kita begini. Tidak ada belasan. Ada nanti data alasannya begini. Hanya bohong aja. Seperti tadi itu ke Polres itu. Bilangnya nunggu-nunggu. Sampai sekarang tidak ada belasan. Bapak merasa dibohongi dengan siapa Pak? Semua ya nyerita itu Pak. Nah dia janji-janji aja terus. Sampai sekarang. Ini tadi kalau dijanji kita ada keputusan jam 3. Sekarang kok tidak ada. Tidak ada sama sekali. Apa harapannya Bapak? Harapan kita ini kok mekar. Supaya kita anak cucu kita nanti kok bisa segar. Kalau untuk kita ini sudah tua Pak. Tidak ada lagi. Cuma sudah lama kita ingin mekar, tidak ada. Udah berapa lama ditinggal di Sangasanga Pak? Kalau tinggal di aku kok di Anggana 27 tahun. Aslinya dari mana Pak? Asli Bone, Sulawesi. Makasih Pak Haji. Iya, sama-sama. Yang saya tahu atau patut dapat mengira